Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, setelah kita memperhatikan di pertemuan sebelumnya bagaimana masuk Islamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari di periode dakwah jahriyah, bagaimana beliau berjuang demi mendapatkan cahaya ilahi, cahaya Islam, sampai beliau mesti mengorbankan bukan hanya harta tetapi jiwa pun hampir-hampir beliau melayang dikarenakan tantangan orang-orang kafir Makkah saat itu. Dan beliau juga menjadi dai, di mana beliau mesti pulang kembali ke kampung halamannya yaitu Ghifar, dan beliau berdakwah di suku Ghifar, dan di dalam sejarah setengahnya suku Ghifar itu masuk Islam. Kemudian setengahnya berikutnya setelah hijrah Nabi ke Madinah. Nanti di Madinah itu mereka banyak yang masuk Islam. Kemudian nanti juga perjuangan para sahabat di periode jahriyah ini ya, di periode dakwah terang-terangan. Nanti ada sosok Dimad orang Azni Syanu'ah yang pernah kita singgung. Bacaan tahmid innal hamdalillah itu mengantarkan dia bisa masuk Islam. Padahal beliau niatnya itu hanya ingin mengobati yang namanya Muhammad, bahwa Muhammad itu gila, bahwa Muhammad itu punya penyakit ayan. Kejernihan hatinya mengantarkan dia jauh-jauh dari Syanu'ah, Azni Syanu'ah, Dimad ini ya, datang ke Makkah. Ternyata Nabi hanya membacakan tahmid yang tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu di riwayat Muslim ada. Itu di periode itu. Belum nanti sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan nanti kita bahas satu demi satu ya. Sahabat At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, orang Daus ya, Utsman bin Maz'un dan lain sebagainya. Bagaimana perjuangan mereka luar biasa ketika ingin mempertahankan atau ingin mendapatkan cahaya Islam. Makanya jadi pelajaran bagi kita. Baik hadirin ikhwatu iman, kita coba akan menelusuri uslub Quraisy, strategi Quraisy, gaya Quraisy ketika mereka memerangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus dakwahnya. Dakwah nabinya dihalang, dakwah Nabi pun dihalang. Kenapa sampai ada pernyataan bahwa mereka berani menggunakan banyak strategi? Karena ketika bangsa Quraisy kafir melihat bahwasanya Rasulullah terus-terusan berada dalam dakwahnya. Jadi ingat Pak Bu ikhwatu iman, jadi setelah
turun surah Al-Alaq, setelah turun surah Al-Muddathir, itu Nabi terus berdakwah terus-terusan gitu, tidak pernah berhenti. Didukung oleh Khadijah di rumahnya, didukung oleh putra-putra dan putrinya, mereka sudah masuk Islam. Ini dukungan keluarga. Didukung lagi oleh sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Didukung oleh para remaja. Di situ diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Didukung juga oleh perjuangan orang-orang yang masuk ke dalam hamba sahaya. Yang pertama adalah Zaid bin Haritha, Bilal, Khobab. Nah, nanti di pertemuan berikut kita akan bahas bagaimana biadabnya ya orang-orang kafir Quraisy saat itu. Bagaimana mereka melakukan bukan lagi strategi, tapi sudah mengintimidasi dan menyiksa para sahabat. Itu bagian nanti. Hari ini kita coba hanya menelusuri strategi orang kafir Quraisy dalam memerangi dakwah Nabi. Dan di sini dijelaskan uslubnya itu, strateginya memang banyak ya kalau kita perhatikan. Tapi di antaranya yang pertama, itsaratus syubuhat haula masdaril Qur'anil Karim. Itsarah syubuhat. Jadi memberikan syubhat-syubhat haula masdaril Qur'an Al-Karim, seputar Al-Quran. Jadi diserang syubhat-syubhat. Syubhat itu keraguan. Jadi ada penyakit, ada dua, ada syubhat, ada syahwat. Syubhat itu keraguan, syak. Jadi nanti orang-orang Makkah itu diberikan keraguan seputar Quran. Itu strategi yang pertama. Pernah kita jelaskan di awal ya. Jadi ternyata strategi mereka itu itsaratus syubuhat haula masdaril Qur'anil Karim. Jadi terhadap Quran itu mereka memunculkan syubhat, memunculkan keraguan di masyarakat saat itu. Padahal lupa Quran itu adalah mukjizat. Kemarin kita jelaskan sosok yang ahli syair, sampai dia mengatakan bahwa Muhammad itu ini bukan apa-apa tapi ini sihir, yaitu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan syubhat-syubhat dimunculkan. Makanya nanti kita akan tahu betul ya dalam sejarah. Jadi mereka itu mengklaim dengan kedustaan mereka bahwa Quran itu, nah ini ada tambahan asatirul awwalin, dongengan-dongengan yang terdahulu. Nah ini syubhat, dimunculkan syubhat terhadap seputar Quran. Hari ini juga sama. Dan juga sama di zaman sekarang banyak orang-orang yang intelektual, mereka mengantarkan kepada bangsa atau masyarakat, rakyat untuk tidak meyakini terhadap Quran. Orang-orang yang intelektual itu seperti itu. Bahkan berpikir, berkomentar, membuat teori-teori yang hari ini akhirnya mereka mengatakan Quran sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Itu di zaman Rasul, di zaman saat itu, sekarang harus dirombak Al-Quran itu. Diberikan syubhat-syubhat, diberikan keraguan-keraguan dalam masyarakat. Makanya klaim-klaim mereka itu memang begitu. Bahkan yang tadi kita bacakan di surah Al-Furqan itu, surah Al-Furqan ayat 5 atau ayat 4 dulu, 5, 6, 7 itu diteliti di surah Al-Furqan. Di sini dijelaskan bahwa dalam surah Al-Furqan Allah menegaskan ayat 5-nya saja, wa qalu, dan mereka berkata. Maksudnya siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan asatirul awwalina tatabaha. Yang tercatat di itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu Quran itu. Karena memang di periode Mekah itu memang banyak qasas ya. Banyak kisah-kisah para nabi dimunculkan di periode Makkah.
Kalau ahkam syariah itu di periode Madinah, hukum-hukum itu di periode Madinah. Kalau periode yang ini memang banyak kisah-kisah. Kisah Nabi Yusuf muncul di situ, kisah Nabi Musa awal-awal muncul, kisah nabi-nabi yang lain. Maka mereka menyebutkan Quran itu asatirul awalin, yang dicatat. Fahiya tumla alaihi bukrata wa asila, pagi siang terus ditulis, terus disebutkan, disebarkan gitu. Jadi ini adalah syubhat ya, tuhmah dari orang-orang kafir seperti itu. Bahkan ayat sebelumnya, in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun, dalam surah Al-Furqan. Bahkan mereka mengatakan ya teh rasul atau naon gitu. Di dalam ayat 7-nya, mali hadar rasul, ini apa rasul model begini? Yaqulut ta'am, makan makanan seperti kita, wayamshi fil aswaq, jalan-jalan ke pasar. Rasul model bagaimana yang begini gitu. Jadi masya Allah, ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh mereka seputar Quran. Karena ini surah ini surah Al-Furqan. Mali hadzal rasul yaqulu ta'am yamshi fil aswaq. Makanya nanti kita akan mendapatkannya bagaimana mereka itu berani untuk menjadikan bahwa sosok Nabi itu adalah ya begitulah seputar Quran, disebutkan sebagai syubhat-syubhatnya. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu menjadikan Quran itu diragukan, syubhat-syubhat. Jadi dilontarkan syubhat-syubhat Al-Quran. Tapi ini kalah sesungguhnya ya. Kalah. Kemarin kita jelaskan bagaimana Abu Jahal, bagaimana Utbah, bagaimana Al-Walid ketika mereka ingin mendengar lantunan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi. Itu kan sudah terbantahkan sesungguhnya. Mereka juga menyadari hati nurani mereka itu merasakan itu. Bahkan Nadhr bin Haris juga meyakini itu semua. Nanti kita bahas di poin keduanya. Jadi hadirin ikhwatu iman, mereka ini yang memang strategi pertama itu membuat keraguan terhadap wahyu yang turun kepada Nabi. Sehingga nanti tuhmah-tuhmah yang lain kan banyak, bahwa ini adalah bahasa jin, bahwa ini adalah sihir, bahwa ini adalah pendapat atau orang atau Muhammad yang terkena penyakit taun dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kata beliau itsaratus syubhat haula masdaril Qur'anil Karim. Melontarkan, menyerang syubhat-syubhat terhadap Al-Qur'an. Dan sekarang juga banyak. Makanya sekarang yang kita hadapi itu adalah faham-faham, bukan perbedaan mazhab hari ini. Madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, itu masih dalam wilayah koridor Ahlus Sunnah. Yang sekarang harus kita hadap itu mereka-mereka yang Mu'tazilah zaman sekarang. Orang liberal, orang-orang liberal, pluralisme, liberalisme. Masya Allah sekarang justru yang harus kita hadapi yang begitu. Karena dakwah sekarang itu memang ada khasnya sekarang. Tetapi kita kebanyakan dakwah itu saling hujat sesama kaum muslimin ya. Bukan tidak boleh, karena sesama kaum muslim itu kan selama ada perbedaan pendapat ya wajar. Kalau ada perbedaan pendapat dalam wilayah fikih wajar itu ya. Justru yang harus kita hadapi bagaimana orang-orang liberal, bagaimana orang-orang plural yang mereka mencampur adukan Al-Qur'an. Kalau zaman dulu Mu'tazilah ya. Kalau Mu'tazilah kan meyakini Quran ini bukan kalam ilahi, tapi Quran ini adalah makhluk. Sampai-sampai Imam Ahmad kan dipenjara, Imam Ahmad dicambuk, Imam Ahmad disiksa hanya karena tidak mau meyakini bahwa Quran itu makhluk. Quran itu adalah kalam ilahi. Sampai sebegitunya orang-orang Mu'tazilah zaman dulu ya, apalagi sekarang. Makanya yang namanya bid'ah itu bukan hanya yang kita fahami dalam bid'ah, beda fikih ibadah. Yang harus kita
fokuskan hari ini adalah bagaimana menghadapi orang-orang yang liberal, orang-orang yang plural, orang-orang Syi'i juga kan sekarang. Kan sekarang Masya Allah berani kan mengatakan tentang bagaimana para sahabat murtad semuanya kan itu dari seminarnya. Masya Allah sekarang kan sudah real sekarang. Makanya yang dihadapi bukan saudara-saudara kita yang berbeda dari niat, kunut, bukan hanya itu. Tadi ini sudah harus kita coba untuk saling menghargai perbedaan pendapat yang itu. Tinggal kita bagaimana menghadapi mereka-mereka yang ternyata mereka itu dikader sejak muda, bahkan dikuliahkan, digratiskan, diberi fasilitas-fasilitas hidupnya, sehingga nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka menjadi ulama cendekiawan muda. Kalau kita tidak mengkantor dari sekarang, tidak kita mengkader dari sekarang, bagaimana keadaan nanti? Karena mereka sudah berani sekarang, liberal, plural, bahkan kaum-kaum yang merasa bahwa Quran itu sudah tidak lagi sesuai dengan zaman. Masya Allah itu ya. Maka dilontarkan syubhat-syubhat seputar Al-Quran. Bagi kita kan tidak. Kita memahami Quran itu adalah kalam ilahi yang harus kita gali, kaji. Itu yang pertama ya. Baik, kita teruskan hadirin khotiman. Yang kedua, mu'aradatul Quran bi asatiril awwalin. Kalau tadi secara umum ya syubhat. Kalau sekarang lebih khusus mu'aradatul Quran, menolak atau menentang Quran bi asatiril awwalin, dengan mengatakan ini dongengan orang-orang terdahulu. Masih nyambung dengan yang tadi, tetapi kalau tadi secara umum ya syubhat-syubhat seputar Quran. Kalau sekarang adalah mu'aradah Quran bi asatirul awwalin. Jadi ditentang Quran dengan cara bahwa itu adalah asatirul awwalin. Di sini dijelaskan An-Nadhr bin Al-Harith, seorang laki-laki yang sangat membenci, menentang kepada Rasul. Nanti di akhir perang Badar Kubra, An-Nadhr bin Al-Harith dia tertawan dan dia terbunuh dalam keadaan kafir. Dan yang membunuh An-Nadhr bin Al-Harith itu adalah Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, An-Nadhr bin Al-Harith, kata beliau, An-Nadhr bin Al-Harith itu kana min syayatini Quraisy, setan Quraisy. Nadhr bin Harith itu. Tapi Haris iya sana. Haris yang ini pakai sa. An-Nadhr bin Haris setan Quraisy, dan diantara yang dia mengganggu Rasul dan dia menancapkan permusuhan kepada Rasul. Dan satu waktu dia mendatangi ke negeri Hirah. Hirah yang pernah kita jelaskan di khutbah Jumat itu ya, Hirah. Hirah itu di sini jelaskan bikasril ha, dengan dikasrokan Hirah. Itu satu kota yang ada sekitar 3 mil dari Kufah. Jauh hanya Kufah. Kalau yang kemarin di Madinah, Kufah kan di Irak, Kufah Basra 3 mil. Yang penting tuh Hirah tuh jauh saja, penting jauh. Jadi kalau ini 3 mil dari Kufah, ya daerah Kufah ke Makkah untuk tawaf. Yang itu kita sebutkan bahwa ada seorang datang kepada Nabi meminta untuk solusi bagaimana mengentaskan kemiskinan. Datang orang kedua bagaimana meminta agar dijadikan aman di kampungnya. Nah, sebelum Nabi menjawab dua pertanyaan tadi, Nabi langsung bertanya ke sahabat yang ada di samping beliau, yaitu sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim langsung ditanya oleh Nabi, "Ya Adi, hal araftal Hirah?" Nah, ini Hirah. "Wahai Adi, apakah Anda tahu kampung yang namanya Hirah?" Maka Adi mengatakan, "La, saya tidak tahu. Wa qad umbitu anha." Tapi aku pernah diberitahu bahwa Hirah itu kampung yang jauh, nunyingkur bahasa orang mah. Kampung lembur nunyingkur. Jauh nun di sana.
Maka Nabi memberikan solusi bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, bagaimana cara agar aman. Maka Nabi menegaskan, fa in talat bika hayatun latarayanna dhainata tartahilu minal hira tatufu bil Ka'bah la takhafu illallah azza wa jalla. Itu solusi Nabi agar aman sentosa dan makmur sejahtera. Apa solusinya? Kalau Anda diberi umur yang panjang, maka Anda akan melihat seorang perempuan tua keluar dari Hira menuju Makkah untuk tawaf di Ka'bah, dan perempuan tua itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mun ieu 3 mil ti Kufah tah tidinya ka Makkah, perempuan tersebut tidak pernah takut. Nah, ini cara solusinya. Kahartos teh nya? Henteu nya. Teu kaharti ongko ieu nu miskin, manya kudu kitu. Terus yang ini tidak aman. Ternyata Masya Allah, sabda Nabi ini berdasarkan wahyu. Kata kuncinya 2. 1, proses panjang yang mesti dilalui. 2, bermula dari diri sendiri. Proses panjang, fa in talat bika hayatun. Kalau Anda diberi umur yang panjang wahai Adi, dan Adi beri umur yang panjang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Setelah Nabi meninggal, Adi melihat ada seorang perempuan dari Hira betul ke Ka'bah. Yang kedua, latarayanna dhainah. Anda akan melihat seorang perempuan, menunjukkan apa? Ibda binafsika. Kalau ingin mengadakan perubahan, jangan merubah yang lain, merubah diri sendiri saja. Nah, itu diantaranya. Ingat Hira ini ya. Ingat Hira. Kembali ke sini. Jadi An-Nadhr bin Al-Haris tadi datang ke Hira, datang ke Hira. Untuk apa? Ternyata ingin menyaingi Nabi yang tadi. Jadi jauh-jauh diajar itu. Jauh-jauh dia belajar untuk apa? Jauh-jauh dia datang ke Hira, ke 3 mil dari Kufah untuk apa? Wa yata'allama biha ahaditsa mulukil furs wa ahaditsa rustum. Jadi jauh-jauh diajar ingin membantah Rasul nantinya. Bahaya yang begini ya. Jadi An-Nadhr bin Haris jauh-jauh ke Hira untuk belajar cerita-cerita raja-raja Persia, Raja Rustum. Pokoknya kisah-kisah raja-raja yang wah saat itu. Kan saat itu ada yang besar ya, ada Romawi, ada Persia. Nah, dia jauh-jauh di Makkah ke Hira untuk belajar ini. Untuk belajar ini tujuannya apa? Ingin mendebat majelis Nabi nantinya. Makanya hati-hati. Tadi saya jelaskan, kalau ada generasi-generasi muda di kader yang nantinya untuk menghancurkan Islam, dan mereka sudah siap, seluruhnya sudah siap, dananya sudah siap, sandang pangan papan mungkin sudah dipersiapkan untuknya, untuk keluarganya. Kalau kita tidak persiapan dari sekarang kan bahaya. Makanya lihat di sini, si Nadhr bin Haris ini jauh-jauh ke Hira untuk belajar ini. Fakana idza jalasa Rasulullah majlisan, ketika Rasul duduk di satu majlis, fadzakkara fihi billah. Rasul memberikan tazkirah kepada orang sekitarnya. Wa hadzara qaumahu, terus memberikan tahdzir terhadap kaumnya, nanti akan terjadi begini dari siksa Allah. Nah, ketika itu dia si An-Nadhr bin Haris berdiri biasa, ya siga Abu Lahab teh geuning. Jadi ayat Nadhr bin Haris gitu. Dia langsung berdiri, langsung berkata, ana wallahi ya ma'syara Quraisy ahsanu haditsan minhu. Langsung dia memproklamirkan diri, dan geus diajar teh di Hira teh. Akulah wahai bangsa Quraisy yang terbaik dalam pembicaraan. Ma hadithuhu illa asatirul awwalinat tatabaha. Dia itu, nunjuk ke Muhammad, tidaklah dia yang berucap kecuali dongeng-dongeng belaka. Fahalumma ilayya, datanglah ke saya. Wa ana uhaddithukum ahsana min hadithihi. Aku akan berikan kisah kepada kalian yang terbaik daripada
Muhammad yang tadi. Akhirnya dia menjelaskan tentang raja-raja Persia, Rustum. Kemudian dia mengatakan bimada Muhammadun ahsanu haditsan minni. Jadi kepongkahannya, kepongahan, kesombongan An-Nadhr bin Haris ini. Nabi sedang mengajarkan tentang tazkiyatun nafs. Nabi sedang mengajarkan Al-Quran, wahyu oleh Rasul dijelaskan. Datang si An-Nadhr bin Haris ini, tapi dia mati kafir nantinya. Dia karena merasa orang yang terbaik. Tetapi kan orang-orang yang mendengar pun tahu bagaimana sosok dia dengan Rasul. Rasul itu kan amanah, siddiq, fatonah, tablignya luar biasa. Itu yang harus kita pahami. Ternyata poin yang kedua, jadi mereka menentang Quran dengan membahasakan asatirul awwalin, maka turunlah ayat yang tadi, ya. Turunlah ayat yang tadi, atau surah Al-Qalam pun sama, ayat 15. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, ini adalah An-Nadhr bin Al-Harits. Nadhr bin Harits ieu teh nya setannya Quraisy ieu teh. Setannya Quraisy. Bahkan turun surah tertentu kepada Nadhr bin Harits, ya, surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat 7 dan 8. Nah, cing apal teh? So, 7 dan 8. Wailul likulli, bacakan. Saha tah? Ada ka azga atau rek? Wailul likulli affakin asim. Al-Jathiyah. Emut. Nah, yang itu. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiron. Masya Allah. Celakalah bagi setiap orang yang affakin asim, orang yang selalu melakukan hoax. If itu orang yang selalu melakukan kebohongan-kebohongan, dosa-dosa. Yasma'u ayatillah, dia mendengar ayat-ayat Allah, dia mendengar wahyu, dia mendengar Al-Quran. Tutla alaihi, dibacakan kepada dia. Summa yusirru mustakbiron, kemudian dia terus-terusan sombong. Ini turun kepada Nadhr bin Harits. Surah Al-Jathiyah ini, ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengar. Maka Allah memberikan sentilan, fabasyirhu bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada Nadhr bin Harits, siksa yang pedih. Bahasanya kabar gembira. Itu kan ngahinanya, menghinakan. Fabasyirhu bi'adzabin alim. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan siksa yang pedih. Makanya kabar gembira gitu ya. Tetapi Masya Allah bahasa balaghahnya muncul di ayat ini. Dan ini surah Al-Jathiyah 7-8 ini turun kepada An-Nadhr bin Al-Harits. Itu yang kedua. Masih banyak kisah-kisah yang ini ya. Yang intinya mereka mengatakan bahwa ini adalah asatirul awwalin. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang panjang hadirin ikhwatul iman. Bagaimana strategi orang kafir Quraisy? As-sukhriyah wal istihza wat takdzib. As-sukhriyah wal istihza'u wat takdzibu. Istihza itu apa? Allahu yastahzi'u bihim. Memperolok-olok. Jadi memperolok-olok, ngagojak, takdzib, mendustakan. Jadi kepada Nabi itu mereka memperolok-olok. Memperolok-olok, sukhriyah, istihza itu. Dalam fikih sirah ya, Syekh Abdul Karim Zaid, beliau mengatakan yang dimaksud memperolok-olok ini adalah menghinakan kaum muslimin intinya. Dan ini yang berat, menghinakan kaum muslimin dan menghadapi mereka untuk perang gitu.
diperolok-olok. Mun bahasa orang namanya diperolok-olok. Jadi ayat Nabi dengan sahabat diperolok-olok seperti itu. Setiap turun ayat begini, setiap turun ayat begini. Ini banyak kisah yang ini ya. Banyak kalau yang ini. Karena mereka banyak memperolok-olok. Karena bangsa Quraisy itu bingung gitu. Cara ini tidak mudah, cara itu tidak mudah. Dengan disebutkan sihir, disebutkan pendusta, ahli syair, tetap Nabi dengan para sahabat semakin banyak yang masuk Islam. Maka dengan cara memperolok-olok. Contoh di sini banyak. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan sebagai Fir'aun. Abu Jahal itu Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal. Dan itu memang masyhur ya. Masyhur. Karena sangat tidak cinta kepada Rasul dan para sahabat. Ketika turun ayat yang ini nih, inna syajarata zakum, pohon zakum. Nah, langsung diperolok-olok oleh Abu Jahal. Ini surah ini ya. Apa? Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat 43, 44, 45, 46 tentang zakum. Pak, paham ya? Pohon zakum. Pohonnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir nanti di neraka. Nauzubillah. Ketika turun ini, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kaghalyil hamim. Itu menunjukkan tentang pohon zakum. Ketika turun tentang hal ini, Abu Jahal langsung memperolok-olok Nabi. Bahkan dia langsung mengatakan kepada para bangsa Quraisy, ya ma'syara Quraisy, tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawwifukum biha Muhammad. Wahai bangsa Quraisy, apakah kalian tahu apa pohon zakum yang ditakut-takuti oleh Muhammad kepada kalian? Nah, kan memperolok-olok gitu. Zakum itu Pak Bu, satu pohon yang ketika diambil di situ ada air, tetesan pohon buah zakum tersebut diteteskan ke bumi, langsung hancur bumi ini Pak Bu. Dan itu akan dimakan oleh mereka di neraka. Hancur lebur nantinya ketika makan itu. Jangankan makan, diteteskan ke bumi saja hancur bumi ini. Kan tidak masuk logika. Bagi orang mukmin saja langsung samina wa ata'na, yakin yang ini. Tapi makhluk nungarana Abu Jahal justru sukhriyah, istihza, takdzib, memperolok dan mendustakan Nabi Muhammad. Ketika turun Al-Jasiyah ini Makkiyah. Ini Makkiyah. Maka kata mereka para orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya apa itu zakum, mereka yang memang tidak tahu, mengatakan la. Maka kata dia ajwatun atau ajwatu Yathrib. Apa ajwah? Kurma ajwah. Yathrib apa? Di Madinah. Nukia teh kurma ajwah di Madinah legit, kan bahaya gitu kan? Matak jalma-jalma nu ngahina Islam itu, wah cenah biarin saya termasuk neraka juga, cenah biar nanti bersama para artis, kan gitu. Bisa maut ke jalma teh bakal hadzal ladzi kuntum biha tukadzibun, nantinya akan mengatakan inilah yang kalian dustakan selama ini. Ketika masuk liang lahat tersadarkan, tapi tidak bisa karena penyesalan itu abadi, menyesal orang-orang seperti itu. Nah ini juga sama Pak Bu, disebutkan ajwatu Yathriba bizaid. Jadi ini teh kurma ajwah, terkenal memang kurma ajwah di Madinah gitu. Pohon zakum, naudzubillah. Nah, yang ini bagian daripada istihza. Nah, pertanyaannya kenapa mereka berani istihza? Banyak contohnya. Ternyata kata kuncinya, kalbu mereka itu ada akinah, pendengaran penglihatan mereka ditutup dengan diri mereka sendiri. Itu kata kuncinya ternyata ya dalam surah Fussilat ayat 5.
Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnatim mimma tad'una ilaih. Kolbu-kolbu kami tertutup oleh siapa? Ya oleh dirinya sendiri. Mereka tidak mau membuka diri. Wa fi adzanina waqrun, dan pada telinga kami ada sumbatan. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, tidak mau mendengar ayat-ayat Quran. Wa mim bainana wa bainaka hijabun, antara kami dengan kamu wahai Muhammad ada hijab. Maka turunlah ayat yang ini, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam masturo. Hijabam masturo waj'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Jadi Masya Allah, kata kuncinya berarti bukan karena Allah enggan, tapi karena mereka menutup diri, hati mereka tertutup. Nauzubillah. Nah, di sini banyak contoh-contoh hadirin wa iman, bagaimana Abu Jahal, kisah yang tadi, bagaimana Ummu Jamil memperolok-olok. Ummu Jamil di awal-awal berarti ya. Kemudian Abu Jahal lagi, Abu Jahal, banyak Abu Jahal, atau kisah Ar-Rashi dan yang lain-lainnya. Ini luar biasa disebutkan dalam kitab fikih sirah, itu lebih panjang kalau di sini. Nah, kemudian sikap kita bagaimana gitu kalau menghadapi orang-orang bodoh agama seperti itu? Maka diberikan solusi ya kalau menghadapi orang-orang seperti itu. Pertama, yakini bahwa perolok-olokan itu memang sejak dulu bagi setiap nabi, rasul memang diolok-olok, apalagi para dai. Para dai itu akan diperolok-olok gitu. Makanya hati-hati yang ini. Yakini itu, para nabi, para dai pun diperolok-olok sejak zaman dulu. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Jelas itu ya, seluruh nabi. Yang kedua, al-iksar minal hathi ala sobri, perbanyak kesabaran. Jadi kalau kita berdakwah banyak memperolok-olok, ya sabar we kumaha itu dah. Sabar, dakwah di keluarga kita diasingkan karena kita berbeda dengan keluarga kita. Sabar saja. Bersabarlah, banyak bersabar. Wa isbir ala ma yaquluna wadhkur inda abdana Dawuda. Atau di ayat yang lain, surah yang lain, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qablal ghurub. Sabar, hadapi dengan kesabaran, tenang, sabar. Kehidupan itu dengan kesabaran insyaallah nikmat, nyaman. Yang kedua, yang ketiga, minta bantuan kepada Allah dengan cara ibadah. Dengan cara ibadah. Yang tadi kan wasabbih bihamdi rabbika itu ibadah, salat, zikir dan sebagainya. Kemudian yakini bahwa itu semua orang-orang yang seperti itu orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi, ya. Baik, hadirin yang iman, itu yang ketiga. Yang terakhir, nah ini tawar negosiasi terakhir. Dengan cara itu sulit, dengan ini sulit juga. Nah yang keempat itu musawamatun hawalu biha an yaltaqiyal Islam wal jahiliyatu fi muntasafit thariq. Jadi maksudnya negosiasi ya teh. Jadi begini maksudnya yang ini, antara mereka orang-orang muslim dengan mereka orang-orang jahiliyah, atau tukar menukar. Hari ini menyembah kepada mereka, besok mereka menyembah kepada kaum muslim, begitu gitu. Yang begini negosiasi mereka. Apakah ini diterima atau tidak? Ternyata oleh Nabi ditegaskan tidak. Di surah Al-Qalam ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mudahanah ini, lolondokan. Jadi masuk ke sini biar nanti akan diyakinkan. Maka nanti turun surah Al-Kafirun yang ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai lakum dinukum wal. Ini negosiasi yang terakhir.
negosiasi yang terakhir. Ingat, ini masih tawaran ini ya, tawaran orang-orang kafir. Masih dalam tawaran-tawaran negosiasi kepada Rasulullah dengan para sahabat. Nah, ini harus diingat hadirin ikhwatul iman. Inilah yang dijadikan strategi mereka. Dengan cara halus kan itu ya. Walaupun dengan perolok-olok itu tidak halus juga itu kan. Tapi dengan cara belum belum yang tadi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan tahu bagaimana bangsa Quraisy ketika sulit dibawa negosiasi seperti tadi terhadap kaum muslimin, maka akhirnya ya, karena ini dakwah sudah dakwah alaniyah, dakwah jariyah, dakwah terang-terangan, maka akhirnya bangsa Quraisy pun berani untuk menyiksa fisik kaum muslimin. Insyaallah kita akan bahas yang ini ya, pertemuan berikutnya. Jadi dengan nego yang 4 tadi, bahwa Muhammad itu kalau dari awal kita runutnya, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang punya penyakit taun, Muhammad itu pokoknya disebutkan seperti tadi itu gagal. Kemudian dengan menyebutkan bahwa Quran adalah dongengan-dongengan belaka, gagal juga. Terakhir yang barusan dengan cara apa? Negosiasi. Jadi kalau sekarang nyembahlah terhadap sembahan kami, besok ke kalian, itu gagal juga. Nah, terakhir yang ini. Nah, ini yang beratnya di sini. Yaitu bagaimana orang-orang kafir Quraisy langsung dengan cara menyiksa kaum muslim saat itu. Dan di sini banyak contoh-contoh apa? Siapa saja mereka yang menantang dengan kezaliman terhadap Rasulullah, dan bagaimana ini gambarannya ya, gambaran bagaimana siksa mereka, bagaimana Utsman bin Affan itu disiksa. Kita akan bahas pertemuan berikut. Bagaimana Az-Zubair bin Awam, bagaimana Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan ibrah ya bagi kita. Para sahabat itu memang betul kalau di awal itu, periode awal itu mereka itu memang berat tantangan untuk masuk Islam. Baik, itu saja hadirin ikhwatul iman yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan bahas ya pertemuan berikutnya setelah mereka negosiasi dengan Rasul dan para sahabat juga tidak bisa membuahkan hasil, maka mereka pun semakin ganas dengan cara mereka menyiksa para sahabat Rasul yang agung ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.